Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema kesenjangan iman dan amal. Emang ada? Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang Islam di zaman sekarang. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Ya Allah Ustaz. Emang so suci Anda kalau bikin konten-konten begini? Ya Allah jangan Ngapain gitu bikin dong. konten-konten kayak gitu? Jangan dong, aduh aku merasa dimarahin ini jamaah Baru bagaimana sekali dua ini? kali ikut pengajian udah bikin konten kayak gitu. Ya Allah kan itu biar semuanya Itu tuh komentar ikutan. netizen. Oh aku udah takut itu harus ada hashtagnya itu Ustadz. Karena itu kenyataan aku juga mengalami gitu ya. Kamu nih yang bilang aku so suci, aku lagi hijrah, lagi belajar ya Ustadz. Subhanallah. Ya Allah, nah jadi betul tuh misalnya pengajian dibilang so suci. Misalnya kita sama yang laki-laki atau perempuan. Non-mahram. Iya ini kayak gini, ih ngapain sih kayak gitu lebay ya. Mohon izin Ustadz Syam, apakah benar ya hal-hal yang aku sebut di atas itu atau seperti yang di video gitu ya. Menandakan kesenjangan iman dan amal. Padahal ini adalah sunnah Rasulullah. Kenapa semakin kesini kok kayaknya dianggap aneh atau bahkan kayak lebay gitu ya. Siap. Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Habib guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, Saski, serta guru-guru kami yang belakang Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو Jadi kalau sudah bersyahadat, sudah mengakui diri, mengikrarkan diri, tunduk patuh akan ajaran Islam, aturannya Allah daripada sunnah Nabi SAW, aturan yang telah dibentuk oleh ulama kita, mengambil dari Al-Quran was sunnah, maka harus secara kafah, jangan setengah-setengah. Lalu sekarang ada orang mulai belajar, dikatain so alim sama temannya, dikatain so suci sama temannya, perkara dia memperbaiki pakaiannya, perkara dia memperbaiki daripada sesuatu yang ada pada dirinya. Jawabannya karena lupa memperbaiki akhlaknya. Jawabannya karena lupa memperbaiki akhlaknya. Ibu kalau punya teman makin rajin pengajian, makin dermawan, ibu ngatain dia enggak? Sok suci Anda, suka traktir. Enggak kan? Ada orang rajin ikut pengajian, makin ngaji, makin bagus akhlaknya kepada suaminya, dikatain sok suci enggak? Enggak, yang dikatain sok suci biasanya itu baru 2 kali pengajian sudah bikin postingan seakan-akan semua orang salah. Itu yang dikatain sok suci, yang dikatain sok alim itu biasanya yang baru 2-3 kali ikut pengajian, tiba-tiba bikin status seakan-akan semua yang pengajian yang lain tidak benar, hanya pengajiannya sendiri yang benar. Ini yang biasanya dikomentari, sok suci Anda, sok ini Anda, subhanallah. Tapi kalau ada orang ikut pengajian, 2 kali pengajian, 3 kali pengajian, pasti kita bangga dan kagum melihatnya. Ini orang dahulu ya suka bergibah, tiba-tiba ikut pengajian 2 kali. Kalau kita bergibah pasti dia alihkan pembicaraannya. Bukan yang tiba-tiba ngatain, ibu gosip mulu. Anda enggak seperti itu, subhanallah. Dia mengalihkan pembicaraannya menjadi pembicaraan yang lebih baik. Dia mencari sesuatu biar akhlak lebih baik. Maka Nabi SAW tidak pernah dibenci secara personal. Kenapa? Karena memang Nabi akhlaknya luar biasa. Nggak ada yang pernah mengatakan, Muhammad sok suci ente, Muhammad sok alim. Nggak ada. Kenapa? Beliau mengajarkan sembari memperbaiki akhlaknya. Gimana nggak dikatain? Karena biasanya ada orang yang hijrah tapi haus validasi.
Haus validasi. Tahu nggak bahasa anak sekarang haus validasi? Sok paling dibilang hijrah, sok paling ini. Setiap datang pengajian ada kontennya. Subhanallah. Maka buat seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sembari menambah ilmu agama, menambah keimanan, tambah juga kualitas akhlak karena tidak ada satupun orang yang membenci orang yang akhlaknya baik. Semakin Anda pengajian, semakin Anda mengikuti aturan agama, semakin bagus akhlaknya. Sehingga tidak ada yang berani mengatakan Anda sok suci. Masya Allah. Subhanallah. Amin, amin. Ini habis pengajian kok enggak mau senyum lagi sama kita. Pengajian apa yang dia ikuti? Ya Allah, ya Allah. Itu dia, terima kasih banyak Ustaz Syam. Boleh tepuk tangannya jemaah. Nah, jadi misalnya ada teman-teman yang dibilang seperti itu, nggak apa-apa, jangan menyerah, terus aja belajar. Dan kalau misalnya teman-teman yang masih bilang temannya yang lain, so suci, so alim, coba mungkin muhasabah diri, evaluasi diri sendiri, kenapa ya kok kita punya pemikiran atau seperti itu gitu ya ke teman kita sendiri. Nah, jamaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya. Angkat tangannya yang mana ya? Wah ini kayaknya nih, mohon izin Ibu. Ikut saya yuk. Sini Bu. Sini Bu, ikut Bu. Izin, sini Bu lagi. Sini Bu, ikutin aku Bu. Iya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Imas dari Ibu Imas. Iya, dari Majelis Taklim Nurul Iman, Desa Pakutandang, Nurul Ikhlas, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparai, Bandung Selatan. Tepuk tangannya jemaah. Masya Allah. Curhat silahkan. dong Ustadz. Iya, kami curhat. Begini Ustadz, saya punya permasalahan. Iya. Ya. Saya sehari-hari di rumah itu dengan ibu saya, Iya. dengan suami. Ibu, suami, Ya, ibu, suami. tapi saudara berdekatan. Oh ya, tetanggaan gitu. Ya, kemudian ibu saya sudah menjelang tua ya, udah mau 90 tahun. Ibu aja tua. Iya, iya sudah pensiun Ustadz. Waduh, Iya. padahal kirain 20 Nah. tahun Ibu. Masya Allah. Permasalahannya begini Ustadz, cucu saya kan jauh ya Pak Ustadz di Serang, Udah punya Banten. cucu. Ya, kalau sudah pensiun itu saya sering menengok cucu ya ke Serang ya. Kemudian kalau saya pergi lebih dari 3 hari, kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang 2 minggu begitu. Tapi saya diizinkan oleh suami ya, dan oleh ibu saya juga diizinkan. Nah yang saya tanyakan di sini, apakah mudah-mudahan Pak Ustadz saya tidak termasuk ke masalah yang hari ini dibahas, kesenjangan iman ya Pak Ustadz. Ya saya takut begitu ya Pak Ustadz, walaupun suami saya mengizinkan begitu. Itu mungkin permasalahannya. Mohon izin. Ibu, saya tanya Allah, dulu. Rabbi. Apakah ketika ibu pernah izin terus tidak diizinin? Pernah nggak? Alhamdulillah tidak Pak Ustadz. Siapa yang dominan di rumah? Ibu atau suami ibu? Sama-sama. Siapa yang suka marah di rumah? Kayaknya saya. Bisa jadi suami mengizinkan ibu karena takut ibu marah. Ya Allah. Enggak juga Pak Ustadz, suami saya sangat pengertian sebetulnya. Iya. Maaf ya, seorang istri berkewajiban untuk apa? Allah tidak memberi konsep nenek merawat cucu. Nggak ada konsepnya. Yang bertanggung jawab atas anak adalah orang tua. Yang bertanggung jawab untuk berbakti istri kepada suami. Maka dahulukan kewajiban kita. Kalau mau cucunya yang datang. Iya. Jangan ibu. Karena ibu masih merawat suami, apalagi 2 yang dirawat. Iya. Yakni orang tua yang sudah sepuh. Iya. Apalagi 3 hari. Ya Allah, siapa yang masak di rumah? Ya Allah. Suami saya itu memang masak ya oke, bekerja membantu di rumah juga oke. Gitu. Sangat Jangan baik sekali. membiarkan suami mandiri. Wah.
Jangan. Tapi kan happy Biarkan, Ustaz. jangan. Biarkan suami manja-manja di rumah. Tapi kan kadang-kadang saya sering kangen cucu ya Pak Ustadz ya. Makanya Cucunya yang datang. kan Jangan sekolah- ibu. Sumur tidak mendatangi timba. Timba yang mendatangi sumur. Oh bener, atau gantian deh, betul. gantian gitu ya. Atau apa lagi? Tahu nggak Bu? Belum tentu menantu ibu suka ibu ke sana. Ya Allah, suka dong Pak Ustadz, suka. Justru sangat suka Pak Ustadz. Nah, pede dong. Tahu ngeyel mulu. Ada aja jawabannya. Yang jelas gini, skala prioritas, skala kewajiban, ibu berkewajiban apalagi merawat ibunya yang sudah sepuh, umur 90 tahun dan berbakti kepada suami sebagai bakti seorang istri kepada suami. Masya Allah. Takutnya Bu, memang sekali 2 kali aman, 3 kali 4 kali tiba-tiba ada wanita lain di rumah. Nauzubillahimin zalik. Kayaknya mah tidak Pak Ustadz. Kayaknya tidak. Kayaknya tidak, oh enggak. Udah nanti kemana-mana kalau Ustaz mau terus mau izin Habib, silahkan Habib. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, istri dimanapun berada, nurutlah kamu kepada suamimu. Carilah pahala sebanyak-banyaknya terhadap suamimu. Kalau ada kasus seperti ini, engkau berarti menghilangkan pahalamu. Karena kewajibanmu terhadap suami, bukan terhadap mantu, cucu, apalagi cucu nggak ada kewajiban. Ketika engkau keluar dari rumahmu, engkau berada dalam rumah anakmu, dan kau mengurus daripada cucumu, berarti engkau melaksanakan perbuatan yang boleh, bukan yang wajib. Yang wajib engkau kepada suamimu. Senyum sama suami pahala, masakin suami pahala, melayani suami pahala, dan berbuat baik terhadap suami pahala. Mungkin boleh jadi karena suaminya udah enek mungkin. Ya Kita nggak tahu, Allah. ya udah nggak jadi masalah gitu. Enggak ya Bu, Tapi enggak ya bisa Bu. juga mungkin suaminya, ya kan, nggak mau pusing juga di rumah karena istrinya berisik. Mungkin, ini kan mungkin. Ya kan? Udah deh, tenang aja deh. Rasain, gak ada yang belain. Tapi tidak Mungkin. Ustadz. Kan saya nggak bilang ibu. Oh iya, bukan Bilang ibu. mungkin. Tenang. Mungkin. Akhirnya suaminya ngizinin pergi. Kenapa? Karena nggak mau bersama sama istrinya. Ketika seorang cinta, dia senang berlama-lama. Ketika seorang tidak cinta, dia tidak akan senang berlama-lama dengan orang yang dia tidak cintai. Karena cinta itu bersama, ya kan, berdampingan, senang bersamanya, senang makan bareng, senang ngobrol bareng, Masya Allah. senang apa lagi? Senang bersamanya dalam keadaan ibadahnya, sholat berjamaahnya, dekat kepada Allahnya, baca Qur'annya. Itulah gunanya apa? Ketika usia sudah syiban, udah di atas 40 tahun, kembali kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, bersama-sama ibadah kepada Allah. Mantu, cucu, bukan kewajiban. Dan juga tadi ibu izin kepada ibu-ibu, nggak perlu izin sama ibu-ibu. Izinnya adalah kepada suami ibu. Karena apa? Naruki wa janatuki, surgamu dan nerakamu ada di bawah suamimu. Ya Allah, Masya Makasih banyak ya Bu. Allah. Saski, dengar-dengar ada informasi menarik nih. Lah, Loh, kenapa Ibu, Ibu? kenapa, Silakan, Ibu? Saya mau curhat nih. oh mau curhat. Mau curhat Ibu, kenapa? makasih ya. Curhat apa Ibu? Curhat apa Ibu? Mas Padli. Oh, mau ke curhat Mas sama Mas Padli? Padli. Iya, yaudah kita Oh iya, persilakan aja tuh ya. dia Mas Padli. Karena ada info menarik, Ada silakan info menarik Ibu. dari Mas Padli, silakan. Assalamualaikum Mas Padli. Waalaikumsalam Ibu, kenapa Ibu pagi-pagi udah cemberut aja? Iya nih Mas, penglihatan saya sudah mulai berkurang. Oh gitu. Dan akhir-akhir ini juga sering lupa. Ih Masya Allah, nah nih buat jamaah yang di studio dan juga jamaah yang ada di rumah yang mungkin punya permasalahan yang sama, nggak usah sedih. Saya punya solusinya, Masya Allah. Renovit Gold. Multivitamin dan mineral lengkap untuk usia 50 tahun ke atas. Mengandung 25 vitamin dan mineral serta kandungan zat aktif lain seperti beta karoten dan lutein yang baik untuk kesehatan mata, melindungi retina mata dari efek penuaan dan paparan cahaya yang berlebih. Gak cuma itu nih jamaah ya, Renovit Gold mengandung ekstrak huperzin untuk bantu cegah pikun dan L-karnitin untuk cegah obesitas. Dan pastinya bersertifikasi halal. Renovit Gold ini juga bebas gula
jadi aman dikonsumsi oleh penderita diabetes, Ibu. Wah, cocok banget tuh buat saya. Ih, Masya Allah. Diminumnya berapa kali sehari, Mas? Nah nih ya buat semuanya ya, Renovit Gold diminum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Ini Masya Allah. Nih buat Ibu. Nah buat jamaah yang di rumah ya, yang masih produktif seperti saya, minum Renovit setiap hari. Lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Belinya di mana nih, Mas? Ini. Sekalian buat anak saya. Masya Allah ya Ibu. Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce ya. Nah buat jamaah yang mau umroh atau naik haji, jangan lupa beli Renovit agar tetap fit saat ibadah di tanah suci. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Alhamdulillah. Dan ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita lanjut lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita tentang tema kita pagi hari ini. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Minum ini ya Bu.